cinta itu kan apakah sebatas itu atau itu beneran cinta gitu. Oke, Iya. bedainnya gimana tuh? Habis nembak dan ternyata ditolak misal. Iya, oke. Nah, ini Mas Aji ada beberapa buku nih. Aku dapat ininya nih, bocorannya nih. Salah satunya itu ada yang soal cinta juga. Iya. Apa mengheningkan cinta? Mengheningkan cinta. Apa itu mengheningkan cinta? Mengheningkan cinta itu pemahaman saya atau kesoktawan saya mengenai cinta sih. Oke, gimana tuh? Itu yang bikin Iya, banyak orang stres juga. Tapi buku itu adalah buku yang termasuk gagal sih karena terbit lalu pandemi. Loh, kok gagal maksudnya? Ya, terus banyak kendala kan. Oke. Iya. Kalau balik ke pemahaman mengenai cinta tadi, cinta itu kan kesoktawanku ya. Iya. Itu adalah ketiadaan aku, Ketiadaan aku. luruhnya ego gitu. Oke. Jadi artinya adalah kalau kita cinta orang, kita udah nggak ngerti kita siapa gitu, atau apa? Selama ini yang kita anggap cinta barangkali adalah attachment ya. Oke. Ego gitu. Makanya ketika misal ada seorang dengan pasangannya gitu, dia bilang aku mencintaimu gitu. Itu beneran cinta atau attachment sih? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebatas pleasure atau rasa nikmat ketika dibutuhkan gitu. Karena oh aku diperhatiin ini. Oh ada orang yang tergantung sama aku. Ada orang yang aku perjuangkan. Itu kan muncul rasa nikmat ya, rasa pleasure, rasa dibutuhkan gitu. Apakah sebatas itu atau itu beneran cinta gitu? Oke. Iya. Bedainnya gimana tapi? Banyak film, banyak novel, banyak cerita kan memang menempatkan cinta, positioningnya cinta itu adalah sebuah hal yang saling, harus ada dua orang. Bahkan di situ ada transaksional gitu, kayak aku mencintaimu karena kamu mencintaiku. Oke. Ya kan? Oke. Ya. Kalau kamu nggak mencintaiku ya rugi dong gitu istilahnya gini. Aku ngapain mencintaimu gitu. Oke. Sehingga transaksional. Oke. Dan menurut pemahamanku itu pemahaman cinta yang tidak tepat karena justru yang perlu kita renungkan adalah cinta itu adalah sebuah kegiatan sendiri. Satu orang, sebuah state. Be love, not loving. Makanya yang perlu kita tanya ke diri kita sendiri adalah sebelum kita menuntut orang lain mencintai kita, sudahkah diri kita sendiri ini sudah berada di state be love itu gitu. Artinya adalah kita nggak butuh balasan orang ya? Iya, kalau kita bicara tentang cinta itu sendiri sebenarnya kondisi yang kita sebenarnya tidak perlu terus menuntut orang lain Untuk mencintai balik. Ya. Tapi bukan berarti penghambaan ya. Oke. Penghambaan itu sendiri kayak udahlah jadi people pleaser gitu atau jadi bucin banget gitu. Itu pun juga ego sebenarnya. Oke. Kalau misalnya ada orang nih Iya. dari sebuah kota ke Jakarta nih dia nih. Orangnya ada di ruangan ini. Misalnya. Iya, bisa ada bisa enggak kan? Iya, Ya dong. misalnya. Bisa. Iya. Seandainya. Seandainya. Iya kan. Ada dua orang ke Jakarta nih ya kan. Terus udah lama sahabatan. Oke. Misalnya. Tapi ada senyum-senyum ya. Iya. Iya. Terus katakanlah. Oke. Yang satu mencintai yang satunya. Yang satu enggak? Yang satu nggak tahu. Oh, enggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sampai sekarang nggak tahu. Masak bareng sering, tapi Masak bareng ya. katakanlah. Pada kondisi apa itu sampai pada level di mana direlakan atau emang harus dituntut bahwa gue nih kayak gini, lu gimana gitu? Apa sebaiknya dibiarkan aja? Maksudnya perlu nimbak menyatakan Iya, cintanya gitu. Gimana menurut Mas Aji? Kok ada yang batuk kenceng tuh barusan tuh. Merasa katanya. Mungkin asam lambung naik kali itu. Perlu nggak menyatakan supaya ada closure gitu, supaya atau nggak apa-apa digampangkan aja gitu dalam konteks kebahagiaan? Dalam konteks kebahagiaan. Iya.
kita perlu bedakan dulu antara cinta yang tadi saya omongin dengan cinta yang mungkin relasi atau desire atau ya itu suatu hal yang berbeda gitu. Kalau bicara cinta yang tadi tentu saja ya nggak perlu, ya karena persoalan personal sebenarnya bicara soal cinta, kan kita tidak bisa mengklaim gitu. Tapi kalau bicara soal cinta dalam relasi atau dalam desire, ya tentu perlu kejelasan gitu. Ya dinyatakan. Nembak aja gitu, ngomong aja gitu, apalagi sudah masak bareng kan. Ya kan itu sebuah kegiatan yang ini loh ya kan nggak mungkin kenalan baru aja kan. Iya nggak? Iya kan? itu kegiatan kunci ya berarti ya. Iya itu kegiatan kunci masak barengnya itu sih. Iya, sehingga ketika habis ditembak, habis nembak dan ternyata ditolak misal, dengan kesadaran cinta yang lebih mendalam tadi, meskipun ditolak pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan orang tuh takut kehilangan relasinya ya. Katakanlah dia nembak nih. Banyak orang yang takut dianya berubah. Benar. Karena terjadi penembakan itu kan. Terjadi penembakan. Iya kan? Nah. Iya dong. Penembakan cinta iya kan. Iya. Kadang ada ketakutan itu juga. Setelah nembak nanti gimana? What's next gitu? Iya, setelah nembak dan ditolak ditolak ya. Berarti hubungan itu jadi aneh juga gitu. Jadi kan. aneh juga kan. Iya. Karena kekhawatiran akan masa depan kan, perubahan itu gitu. Iya. Tapi perlu siap untuk menerima resikonya kan. Benar. Toh perubahan itu kan keniscayaan di hidup ini. Ya gimana pun juga perubahan pasti ada. Pasti akan selalu berubah kan. Kita ini akan selalu berubah. Saran Mas Aji tembak aja. Tergantung juga ceritanya seperti apa sih, maksudnya kondisinya seperti apa, konteksnya seperti apa sih ya. Iya.